setelah saya bilang sama dia untuk masalah pekerjaan loh bang, tolong itu 2 hari sebelum kan adiknya datang ke klinik. Dari saya ke rumah sakit, kakak saya juga sempat menghubungi, ini adik saya sakit, kamu jenguk enggak? Nah, tidak direspon. Saya nanya, teh, kakak dalam bahasa Sunda, teh, Kevin kasih tahu dong, aku sakit, gini-gini. Udah ada respon? Oh nggak ada. Oh udah nggak peduli. Aku pikir gitu kan. Apa ya namanya tuh? Karena kan pasti dalam hati masih pengen lah dia tuh gara-gara kamu aku sakit loh gitu loh, pastinya itu kan baru 4 hari, pastinya pengen dong diperhatiin. Masa sih orang berhubungan masa langsung hilang gitu loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh, rasa menyesal atau apa tidak ada menghubungi sama sekali, padahal sudah diberitahu oleh kakak saya. Kakak saya bilang ya sudahlah, memang mungkin udah tidak peduli. Aku cuma merasa saya juga ada kirim gambar kalau saya memar-memar, saya sakit loh kamu giniin. Aku bilang lihat nih sampai biru-biru, dia malah menyalahkan saya seperti itu. Setelah kejadian itu pun saya sempat dirawat di rumah, diinfus, kemudian saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena bukan hanya fisik tapi psikis saya juga kena, fisik dan mental saya kena gitu, disakiti, kemudian lahir dan batin ya gitu. Jadinya tuh saya nggak bisa kerja, kemudian badan sakit, jiwa saya juga sakit. Akhirnya ada ibaratnya tuh dari orang yang masa lalu saya untuk ajak pergi jalan-jalan. Ya namanya kita sedang patah hati gitu, terus ada orang yang menghibur, pastinya aku juga baru oh ya udah nih aku baru keluar banget rumah sakit, dia ini aku udah siapin segalanya gini-gini. Ya saya sebagai perempuan diputusin, tiba-tiba ada yang ibaratnya mengangkat kita, menghibur, ya seneng gitu kan. Saya pergi 1 minggu healing ceritanya, karena kan kita tuh yang namanya treatment itu ada yang perlu lah ya kita jalan-jalan supaya refreshing gitu kan. Ketika saya jalan-jalan itu belum kerja loh, saya selesai sakit langsung diajak jalan-jalan, seminggu saya pergi dilaporin ke polisi gitu loh. Padahal sebelumnya itu saya ada menjalin komunikasi karena ada adiknya datang ke klinik nge-push pegawai saya, di-push karena kan ada kerjasama kontrak brand ambassador. Dia ada ikatan kerja untuk melakukan promosi di sosial media. Saat itu dia meminta data berapa tugasnya gitu, sedangkan kontrak kerjasama ada di saya. Orang yang ada di klinik ini kurang tahu. Saat itu adiknya datang, sedikit menekan pegawai saya, memaksa untuk dihitung saat itu juga. Itu 2 hari sebelum kejadian ya. Saya kan dapat laporan, dok ini kita gimana nih, dia nggak akan mau pergi kalau belum dikasih datanya. Itu udah malam-malam tuh. Lah kalian kan harus pulang, bilang. Ya dia maksa, dok, lah kan kalian nggak tahu apa-apa, kontraknya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Ya kita juga bingung, dok, aduh gimana dok. Akhirnya saya menghubungi beliau, ini gimana sih gitu, tolong dong adekmu jangan nge-push pegawai saya, kasihan loh mereka cuma pegawai. Aku bilang begitu, nantilah kita selesaikan pas aku pulang dari liburan karena kontrak kerja semua ada di saya. Aku bilang gitu, tolonglah jangan seperti ini. Aku bilang bisa nggak sih kita hidup damai-damai saja, toh kan kita ada kontrak kerja sama produk, ada juga kontrak kerja sama sebagai brand ambassador. Fokus kau habis dianiaya, kamu berapa hari nggak kerja?
kerja ya sekitar 6 sampai 7 hari. Jelaskan itu, jadi jangan jelaskan. Nah, ya. Itu yang penting ada one prestasi kan? Enggak, bukan urusan one prestasi. Jadi jelaskan kepada kau kan dilaporkan polisi, padahal kau sendiri posisinya habis sedang ada di luar negeri. Enggak, kau habis berantem itu kau berapa hari nggak kerja? Setelah posisi kejadian 26 Mei ya sekitar 6 hari 7 hari nggak kerja. Setelah itu pun saya pergi juga kan untuk refreshing juga belum kerja gitu, berarti ya lama gitu saya nggak kerja tuh. Tapi ya mungkin secara fisik saya sehat tapi mental belum gitu. Terus kau dilaporkan setelah apa? Dilaporkan itu setelah saya bilang sama dia untuk masalah pekerjaan loh Bang, tolong itu 2 hari sebelum kan adiknya datang ke klinik untuk minta data berapa banyak postingan yang sudah dipost kerjanya dia. Jadi di situ saya menjalin komunikasi karena ada laporan dari pegawai kalau adiknya itu datang tidak mau pergi sebelum mendapatkan data pekerjaan yang sudah dia lakukan. Nah, karena pegawai saya bingung, akhirnya saya membangun komunikasi tapi tidak dibalas, tidak direspon. Saya bilang, tolong ini pegawai adikmu jangan tekan pegawai saya karena dia tidak tahu apa-apa. Nanti semua data ada di saya, mari kita selesaikan secara baik-baik setelah saya pulang dari liburan. Aku bilang seperti itu. Nah, tidak ada jawaban. Itu dia malah ada nyindir-nyindir tuh di Instagram. Saya bilang, untuk apa sih kamu nyindir-nyindir gitu? Ngomonglah langsung. Gitu. Tidak ada respon. Yang ada setelah kejadian saya bilang gini, yang pasti kamu ada beberapa postingan yang belum selesai gitu untuk posting produk. Tiba-tiba dia posting produk sampai 100 di story. Mungkin ada beberapa kalian tahu ini orang baik produknya ini, saya di-mention di story lebih dari 100 kali dalam 1 hari. Ada yang lihat nggak itu? Isinya produk saya dan nama saya disebut. Ini produknya, dokternya orang baik. Itu dari pagi sampai sore saya di-mention seperti itu. Saya nanya, what's wrong with you? Ini apa? Kenapa aku di-bom mention gitu loh? Nggak dibales. Tahu-tahu ada kabar jam 9 malam, jam 10 malam saya dilaporkan. Jadi itu Mas, gitu. Jadi setelah dia dilaporkan, besok lusanya saya pulang, kita laporkan. Untungnya dia punya data, resume medis, sama masalah foto dan sebagainya, kita laporkan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, alhamdulillah dokter sudah diperiksa, mungkin dalam waktu dekat saksi-saksi yang akan diperiksa. Jadi persoalannya seperti itu, bahwa dia yang dianiaya, dia yang sempat dipukul, dicekek semua, tapi dia nggak lapor polisi, justru dia dilaporkan karena dia ke luar negeri. Saya pikir itu yang terpenting. Mungkin ada yang ditanyain sama rekan-rekan. Dok, laporannya itu kan berawal dari hilangnya handphone yang bersangkutan ya? Lain. Persoalan beda lagi. Handphone hilang, sebetulnya kita nggak tahu, bukan di sini urusannya. Ini laporannya di Polres Bogor. Jadi dia melaporkan, setelah itu dokter melaporkan balik penganiayaan. Dokter, selama menjalani hubungan, tadi dokter bilang si KH ini adalah orang yang temperamental, betul? Selama menjalani hubungan baru kali ini mendapatkan kekerasan atau sebelumnya juga pernah? Kan tadi saya sudah bilang, sebelumnya juga pernah. Dia memang orangnya temperamental dan agak ya gitu lah. Menjalani hubungannya berapa lama dokter? Lumayan lama ya, lebih dari 8 bulan. Tapi dia baru publish tuh bulan April ya. Saat dokter dilempar tas itu dalam jarak dekat atau jauh? Jarak dekat mungkin sekitar 1 meter ya. Gitu kan, gitu lah. Aku langsung kaget kan ya, terus nangis, terus dia abis itu juga ada sedikit cekcok, terus dia langsung tarik saya keluar, suruh dikeluar. Cuman saya masih belum mau, tolong kita selesaikan dulu ini. Ibaratnya tuh gimana ya, kebetulan saya tuh setiap dia ada salah selalu dimaafin, setiap dia ada apa selalu aku
belum banyak mengalah saya gitu. Dok, kalau soal yang handphone ketinggalan di klinik ini Oh, gimana, Dok? kalau itu sih sudah lama dan semuanya juga sudah Nah, saya mencari. kan nggak ada ngurusin HP hilang ya. Kalau urusan HP Itu nggak tidak tahu menahu kita. apa di klinik atau di mana kita nggak Itu ngerti. yang pasti saya tidak tahu hilang di mana. Kita sudah cari saat itu karena kejadiannya sudah lama, nggak tahu bulan apa, sudah berbulan-bulan. Makanya juga saya bingung kenapa baru diangkat sekarang juga. Itu sudah lama dan sudah clear tidak ada di klinik. Semuanya sudah diperiksa dari lantai 4 sampai lantai 1 tidak ada di klinik. Bisa aja di tempat lain. Oke, mendapat Gitu. kekerasan ada rasa traumatik nggak, dokter? Ya pastinya dong, traumatik secara psikis dan mental saya gitu. Ibaratnya tuh ini pelajaran berharga untuk kita semua itu. Jadinya tuh jangan terlalu bertahan kalau misalnya itu banyak menyakitkan. Lebih baik kita tinggalkan saja gitu. Kalau soal akun sosmed diretas, Oh, itu juga sama sekali saya tidak mau menahu. Apalagi di situ kan saya bilang Facebook ya, dia bilang Facebook ya. Iya itu. Facebook. Saya nggak berteman di Facebook, saya nggak aktif di Facebook, saya juga nggak tahu Facebook dia apa. Makanya ini agak apa ya, terlalu banyak didramatisir gitu loh. Tapi ada tanggapan sih dok, katanya pihak sana menduga katanya peretasan Facebook ini ada kaitannya dengan laporan dari Polres Bogor. Ada Ya tanggapan? sih itu no comment dan saya nggak ada urusan. Facebook dia aja saya nggak tahu. Dan untuk apa ya Facebook? Emang orang pada main Facebook sekarang gitu loh. Kayaknya zaman Bang Fahmi juga udah nggak ada ya Facebook. Maksudnya orang kayaknya nggak terlalu. Aku nggak tahu loh akun Facebook dia apa. Saya nggak tahu Facebook dia apa. Saya nggak tahu email dia apa gitu. Mungkin saya pertegas saja biar nggak kesana Iya. kemari, karena saya sudah lihat bahwa dia melaporkan tidak tahu siapa yang dilaporkan, ya kan? Iya. Oleh karena tidak tahu siapa yang dilaporkan, saya tidak akan menanggapi Iya. laporan yang nggak jelas seperti itu ya. Yang di Polres Bogor kapan bang laporan bang? Laporannya Polres Bogor hari apa kau datang dari Afrika? Hari Minggu langsung Minggu. saya landing, abang langsung gercep, ayo katanya langsung kita ke sana. Saya baru landing jam sore, langsung malamnya pergi ke Jadi, Polres Bogor. Lapor penganiayaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni. Pihak sana lapor tanggal 10 Juni. Gitu. Saya juga di sini merasa, kan saya dikabari nih oleh awak media, saya waktu lagi di luar negeri pun diminta untuk swap video ya, video sendiri. Saya juga sangat terima kasih karena ternyata banyak orang yang masih peduli sehingga meminta untuk klarifikasi dari saya. Saat itu kaget aja. Oh, playing victim. Siapa yang jadi korban, siapa yang laporan. Saya sampai maaf ya, di sini justru saya yang korban karena saya dirugikan secara fisik dan mental gitu loh. Ada memar-memar, kemudian ada bengkak yang sampai ngejendol saat sampai hari ini aja kalau bangun saya juga sakit karena tadinya kan saya normal gitu. Kalau pihak sana merasa dianiaya itu saya sangat bingung. Kenapa? Karena badan saya ini sangat kecil, tenaga saya juga tidak seberapa dan dia besar, bahkan dia bisa untuk narik saya keluar dari kamar. Berarti kan tenaga dia sangat kuat gitu loh. Jadi ini maksudnya gimana? Aku bilangnya saya minion gitu loh. Masa seorang yang bertubuh kecil menganiaya giant gitu kan? Dok, berarti setelah dokter dilaporkan, dokter sempat langsung hubungin ya, kok saya dilaporkan ya? Terus sampai sekarang udah lost contact, berarti dia nggak ada jawaban. Saya sempat nelfon adik juga kan? saya sempat ini maksudnya apa ya? Seperti ini, saya tanya baik-baik, kamu tidak ada jawaban. Terus malah mention saya orang baik, tapi malamnya saya dilaporkan. Setelah itu intinya dia tidak ada membangun komunikasi sama sekali gitu. Dari sini saya juga tidak mau untuk membangun komunikasi. Udah saling lapor, apakah ada peluang untuk damai mungkin? Kalau saya sih ikuti prosesnya aja sesuai dengan hukum yang sekarang, ikutin prosedurnya saja. Nanti kalau kedepannya
Saya juga ikutin dari advice kuasa hukum saya gitu loh ya Bang. Gimana Bang? Lanjut aja. Lanjut aja. Kalau dokter sendiri pengennya seperti apa sih untuk si KH ini gitu, apakah ingin supaya dia jera juga kan diadukan Atau gimana? proses hukum atau seperti apa? Kalau saya lihat daripada dokter aja. Jadi dokter lapor itu karena dia dilaporkan. Sebetulnya dia tidak mau ya untuk melaporkan seseorang, kecuali ya memang dimulai lebih dulu. Kalau saya ikutin aja prosesnya karena kami mempunyai bukti dan data-data lengkap, video, termasuk foto, termasuk hasil resum medis namanya, bukan visum ya. Resum medis itu dikeluarkan oleh dokter, bla 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 dan seterusnya, bahwa tentang kondisi keadaan seseorang pada saat itu. Sebenarnya sih sama aja dengan visum, cuman bedanya kalau visum perintah dari polisi, kalau ini keinginan dari diri sendiri Bang gitu. Ancamannya berapa tahun Bang? 4 tahun dan ditahan itu pasal 335. Kalau penganiayaan itu ada ancamannya sendiri. Nanti kan ada penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Nanti dilihatlah prosesnya seperti apa. Bang, tapi sudah mengetahui nggak sih, karena sudah ada 2 laporan ya, baik di Polres Bogor sama di Polda Metro yang kemarin itu. Maksudnya Polres sama Polda Metro masih gimana? Ada 2 laporan. Ya, yang satu saya tidak tanggapin karena kan dia melaporkan tidak tahu siapa yang dilaporkan. Bagaimana saya menanggapin laporan seperti itu? Kan pelakunya tidak tahu, ya kan? Bagaimana orang melaporkan tapi tidak tahu siapa yang melakukan kan? Nah, oke, saya nggak akan menanggapin yang demikian. Yang Polres itu biarkan, karena ini kan saling lapor. Yang di sana lapor, ini juga melaporkan. Kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas, semua proses hukum itu didasarkan pada bukti. Ada bukti, ada video dan juga foto-foto dia dalam keadaan memar dan sebagainya. Itu yang kami lampirkan. Jadi bilang biar aja prosesnya.